Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang ibu banggakan, kita berdoa bersama senantiasa Allah memberikan rahmat hidayah kekuatan semangat kepada kita semua. Walaupun dalam pandemi ini kita tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu satu menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Baiklah anak-anakku yang ibu banggakan, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan adalah bentuk surat yang menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima adalah tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Ibu akan jelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan, kemudian tidak menggunakan tanda baca apapun di akhir kalimat. Contoh, Bandung, 22 Agustus 2021. Yang kedua, lampiran dan hal. Untuk kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Contoh, lam atau hal. Harus ditulis secara lengkap. Lampiran, perihal, titik 2. Kemudian untuk penulisan lampiran tidak diperkenankan untuk menulis angka, tapi ditulis dengan huruf. Dan perihal di sana ditulis dengan maksud dan tujuan kita membuat surat. Yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat tidak diperkenankan menggunakan kata kepada. Kemudian alamat surat juga tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisan. Contoh, yang terhormat atau YTH titik Kepala Badan Personalia PT Pura Baru Utama, Jalan Jenderal Ahmad Yani, 122 Jakarta. Yang selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka menggunakan tanda koma. Contoh, dengan hormat, D-nya besar, H-nya kecil, koma. Kemudian yang kelima adalah alinea pembuka. Nah, untuk alinea pembuka ini sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam penulisan alinea pembuka ini untuk penulisan surat lamaran pekerjaan ini dapat ditulis berdasarkan informasi, baik itu dari media massa, informasi dari seseorang, pengumuman misalnya permintaan suatu instansi atau inisiatif sendiri. Selanjutnya isi. Isi dalam surat lamaran diantaranya adalah identitas. Untuk menggunakan identitas, penulisan identitas berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Titik 2 lurus, kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan mengirim surat lamaran pekerjaan atau menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan lampiran. Untuk maksud dan tujuan, contoh, mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk bisa ditempatkan pada, nah seperti itu. Kemudian menyatakan lampiran. Untuk lampiran ditulis berbagai lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi atau perusahaan yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Untuk di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Contoh,
fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk titik koma, dan selanjutnya. Kemudian penutup ini, di dalam surat lamaran, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Kemudian di sana demikian surat lamaran pekerjaan ini, atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan ucapan terima kasih. Tidak diperkenankan atas perhatiannya, tapi ditulis dengan atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian salam penutup, hormat saya, koma, H-nya besar, S-nya kecil, koma. Tanda tangan, kemudian nama jelas tidak diperkenankan, menggarisbawahi dan di dalam kurung. Untuk selanjutnya, tugas dari Ibu, buatkan surat lamaran dengan berdasarkan informasi dari media massa, ditulis di kertas double folio. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.